Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cynthia Febriana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengelolaan data pada Microsoft Excel. Di sini ada tabel yaitu daftar gaji karyawan PT Maju Mundur bulan September 2021. Nah, langkah pertama yaitu kita mengedit atau memindahkan judul tersebut berada di tengah, yaitu contohnya kita klik pada kolom A1 dan kita blok sampai data terakhir yaitu berada di kolom H baris 2. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cell. Nah, langkah kedua atau langkah yang kita bisa lakukan yaitu kita pilih alignment setting, kemudian kita pilih alignment. Nah, pada teks alignment ada dua pilihan yaitu horizontal dan vertikal. Pada horizontal kita pilih center across selection, maka nanti tulisan berada di tengah-tengah. Kita pilih OK. Nah, data yang semula ada di kolom A1 akan berada di tengah-tengah pada kolom A sampai kolom H. Kemudian kita menghitung tunjangan pegawai, total gaji, dan keterangan. Kita baca dulu keterangannya di sini. Tunjangan pegawai 15% dari gaji pokok. Oke. Yang kita lakukan yaitu kita klik di sini di bawah tunjangan pegawai pada kolom F baris kelima. Nah, setiap kita menuliskan rumus pada Microsoft Excel, yang kita tuliskan pertama yaitu sama dengan. Itu menandakan bahwa kita akan menulis sebuah rumus. Nah, tadi kan keterangannya 15% dari gaji pokok. Berarti sama dengan 15% dikali dengan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini kita ambil data dari kolom E baris kelima. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, untuk mempersingkat waktu atau mempercepat waktu, karena data tunjangan pegawai ini sampai 1 sampai 20 dengan rumus yang sama, maka kita dapat melakukan yaitu di kolom pertama ini kan ada titik. Nah, ini kita paskan sampai keluar simbol yaitu plus, tanda plus. Kita tarik aja ke bawah sampai di akhir data yaitu pada data 20. Kita klik, nah maka secara otomatis akan keluar. Oke, selanjutnya yaitu total gaji. Total gaji di sini yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, sama langkah-langkahnya yaitu kita tuliskan sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita pilih gaji pokok ditambah tunjangan. Gaji pokok ya ini berada di kolom E baris kelima. Kita klik, kemudian kita beri tanda plus atau tambah, kemudian kita klik lagi tunjangan pegawai pada kolom F baris kelima. Kita klik. Nah, ini kenapa kok ada tanda biru, ada tanda merah? Karena itu menandakan bahwa data itu aktif. Oke, kita enter. Maka secara otomatis total gaji akan muncul. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, karena rumusnya juga sama, kita tarik aja ke bawah dengan tanda plus ini. Kita tarik ke bawah sampai data itu berakhir. Oke. Selanjutnya yaitu keterangan. Nah, keterangan sama dengan jika status K sama dengan kawin dan T tidak kawin. Gunakan rumus if. Oke. Rumus if itu yaitu sebuah perbandingan antara sel 1 dan sel 2. Nah, sel itu apa? Sel itu yaitu satu kolom ini, satu kotak ini dinamakan sel. Kalau rank itu beberapa sel dan beberapa baris. Kolom dan baris itu dinamakan rank. Oke, kita klik keterangan. Sama dengan kita klik if, kemudian tanda kurung buka. Nah, di sini ada rumus logical test, tanda titik, value if true,
titik koma, value if false. Oke, yang pertama kita klik dulu logical testnya yang mana yang mau mau dibandingkan. Nah, karena dibandingkan ini kan jika status K, maka yang dibandingkan yaitu pada status berada di kolom D baris kelima. Kita klik. Kemudian kita pilih sama dengan, kita tanda petik 2, kita pilih K. Karena status yang pertama pada data pertama yaitu K, maka kita tuliskan K. Kemudian tanda titik koma. Nah, value if true itu menandakan bahwa mana kalimat yang benar. Kita kasih itu tanda petik dulu. Kalimat yang benar yaitu K itu adalah kawin. Kita tuliskan kawin. Kemudian tanda petik tutup, kemudian titik koma. Mana kata yang salah? Yaitu yang salah yaitu tidak kawin. Tidak kawin. Kita kasih tanda petik tutup. Kemudian kita enter. Maka hasil keterangan pada data pertama atau nomor pertama yaitu kawin. Nah, sama juga karena kita mempersingkat waktu, karena datanya pun sama, maka kita dapat menambahkan secara otomatis yaitu dengan klik ini. Kita klik tanda plus sampai ke bawah. Nah, secara otomatis rumus akan berubah jika status itu tidak kawin. Oke, selanjutnya yaitu jumlah. Jumlah di sini yaitu jumlah gaji pokok. Jumlah gaji pokok ini menggunakan rumus sum yaitu penjumlahan. Kita klik sama dengan, kita ketik dulu yaitu sum atau sum, terus kurung buka. Nah, di sini ada rumus sum kurung buka number 1 titik koma sampai number 2. Nah, kita drag dari data gaji pokok yang pertama sampai yang akhir. Data akhir kan 20 ya, berarti jumlah data yaitu 20. Kita enter langsung, maka akan keluar bahwa rumus sum itu menjumlahkan dari gaji pokok data pertama hingga gaji pokok yang terakhir yaitu pada data 20. Nah, di sini kan juga sama nih jumlah. Di sini juga tunjangan pegawai juga menyebutkan bahwa berapa jumlahnya. Total gaji pun sama, berapa jumlahnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita juga bisa menggunakan tanda plus di sini. Itu jika pada satu baris atau satu kolom ini menggunakan rumus yang sama. Kalau kalian menggunakan contoh misal ini tunjangan pegawai yang pertama ini dengan data yang bawahnya ini berbeda, maka itu tidak bisa menggunakan tanda plus atau secara otomatis. Nah, selanjutnya kita menggunakan jumlah T. Oke, jumlah T di sini yaitu menghitung berapa sih jumlah T pada status pada daftar gaji karyawan PT Maju Mundur. Nah, di sini menggunakan rumus count if, yaitu count if itu sama dengannya if, tapi count if itu perbandingan antara banyaknya jumlah sel. Yaitu kita kasih sama dengan dulu, kita tuliskan count if tanda kurung. Nah, di sini ada rank. Rank itu apa? Tadi yang sudah saya jelaskan, rank itu kumpulan beberapa kolom dan beberapa sel. Itu namanya rank. Kita drag dari status ini, data pertama K sampai data terakhir yaitu data ke-20. Kemudian kita enter. Oh ya, kurang kriteria. Kita kasih titik koma. Nah, kriteria apa yang kita cari? Di sini kan jumlah T berapa? Nanti kita tuliskan data T. Jangan lupa, jika kita mau mencari kriteria atau data yang benar dan data yang salah, kita kasih tanda petik, yaitu di sini T. Tanda petik lagi, enter. Maka jumlah T pada status karyawan di sini
yang T tidak kawin berjumlah 9. Nah, untuk jumlah K juga sama, kita menggunakan rumus count if. Count if tanda kurung, ranknya juga sama pada status data pertama sampai data terakhir. Kemudian kita kasih tanda petik. Nah, ini kriterianya beda. Ini kita menggunakan K. Kemudian kita enter. Nah, jumlah K pada golongan atau status berjumlah 11. Oke, yang terakhir kita yaitu mencari rata-rata gapok atau rata-rata gaji pokok. Nah, rata-rata gaji pokok ini kita menggunakan rumus average atau average. Contohnya yaitu kita klik sama dengan terlebih dahulu, terus kita ketikkan average. Terus kita pilih tanda buka. Nah, di sini ada keterangannya, nomor pertama sampai seterusnya. Nah, kita drag aja gaji pokok dari data pertama sampai data akhir. Oke, kemudian kita enter. Nah, rata-rata gaji pokok dari data pertama atau karyawan pertama sampai karyawan 20 ini yaitu bernilai 6.650.000. Oke, itu saja sih yang dari saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan keliru kata, mohon dimaafkan. Untuk kalian yang mengerjakan soal ini, semangat dan jangan putus asa. Dan untuk mengerjakan latihan ini, kalian harus teliti untuk menuliskan rumus. Karena jika kalian kurang sedikit tanda pada rumus, maka tidak terdeteksi oleh komputer kalian atau data pada Microsoft Excel. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.